semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 dari mata kuliah Cloud Accounting kelas M akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Transaksi pada Toko Dahlia Indah menggunakan aplikasi MLB. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marita Clarissa dengan NIM 2008 1030 1185. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Aini dengan NIM akhir 1182. Perkenalkan, nama saya Rina Musubiana dengan NIM 2008 1030 1173. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai MUB-nya ini, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang, di mana pada zaman globalisasi saat ini, penggunaan teknologi dan aplikasi yang sudah mampu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak digunakan. Terlebih dalam bidang perdagangan, salah satunya itu ya MUB ini, dimana pada zaman sekarang banyaknya pedagang-pedagang kecil tuh lebih melakukan pencatatan aktivitas keuangan itu dengan cara yang manual. Nah, maka dari itu kelompok kami untuk membantu para pedagang agar lebih mudah dalam pencatatan keuangannya, kelompok kami berencana untuk membantu salah satu toko kelontong yang berada di Jember, yaitu toko Dahlia Indah, untuk membantunya dalam catatan keuangannya menggunakan aplikasi MUB ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan laporan dan manfaat laporan. Yang pertama itu ada rumusan masalah yang menanyakan bagaimana penggunaan aplikasi Mayok pada toko Dahlia Indah dengan tujuan memudahkan pembuatan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada tujuan laporan. Dari tujuan laporan ini tuh kita dapat mengetahui pembuatan laporan keuangan pada toko Dahlia Indah menggunakan aplikasi akuntansi Mayok. Yang terakhir ada manfaat laporan. Manfaat laporan sendiri itu memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pembuatan laporan keuangan pada toko Dahlia Indah dengan pemanfaatan aplikasi akuntansi Mayok. Selanjutnya ada profil dari UMKM. Nah, di sini kita mengambil toko Dahlia Indah. Toko Dahlia Indah merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang perdagangan dan menjual kebutuhan sehari-hari yang didirikan oleh Bapak Sunardi dan Ibu Syastuti. Toko Dahlia ini beralamatkan di Kebun Sari Village, Blok Dahlia nomor 5, Kebun Sari, Sumbersari, Kabupaten Jember. Toko Dahlia ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti bumbu masakan, sabun cuci, mie instan, tepung, gas, galon, dan masih banyak lagi lainnya. Produk yang banyak terjual di toko ini itu seperti Royco, rinso cair, Indomie, rokok, dan juga gas. Meskipun belum sampai 10 tahun berdiri, tapi toko ini mampu bersaing dengan para kompetitornya di sekitar perumahan. Selanjutnya pada aktivitas kegiatan. Nah, yang pertama kita mengunjungi rumah pemilik toko Dahlia Indah, dan yang kita lakukan adalah untuk meminta izin untuk melihat kondisi UMKM toko Dahlia Indah secara langsung, dan khususnya kita ingin melihat proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh toko Dahlia secara manual. Untuk yang kedua, setelah disetujui oleh pemilik toko, kita berkunjung ke toko Dahlia Indah untuk melakukan wawancara dengan pemilik toko. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, seperti kapan awal mula toko Dahlia ini didirikan, berapa modal awal untuk mendirikan usaha ini, berapa pendapatan dalam 1 bulan, berapa keuntungan yang didapat dalam 1 bulan, berapa pengeluaran dalam 1 bulan, dan juga kita ingin mengetahui bagaimana sistem pencatatan keuangan dari toko Dahlia ini sendiri. Dan untuk yang ketiga, setelah kami wawancara, kami melihat bagaimana pencatatan keuangan toko Dahlia Indah, dan pencatatannya itu dilakukan secara manual, ditulis di kertas biasa, dan pencatatannya tidak sesuai dengan standar akuntansi secara umum. Pada bagian kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pembuatan laporan keuangannya, di mana toko Dahlia Indah ini masih belum menggunakan laporan keuangan yang terstandarisasi. Maka dari itu diperlukan adanya penyesuaian yang kami lakukan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan ini, kelompok kami menggunakan aplikasi MUB. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mendata supplier, itu terletak di cart file, kemudian di cart list. Di sini kami udah mendata data suppliernya. Pertama ini Hoki, caranya itu kita klik new, terus nanti kita tulis di sini nama suppliernya Hoki, kemudian kita tulis kata ID-nya, misalnya di sini SI1.
kemudian kita taruh alamatnya, kotanya, dan sebagainya, kemudian kita langsung klik oke aja. Nah, yang sama juga berlaku untuk teknologi seperti itu juga. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial cara mengisi kartu customer pada aplikasi Mayok. Jadi bisa klik card file, lalu klik card list, lalu klik customer, dan bisa klik new. Di sini bisa diisi nama customernya. Jadi ini juga di sini diisi jenis customernya. Jadi pada toko kelontong Dahlia Indah itu karena mayoritas pembelinya tuh individual, jadi maka diklik individual. Lalu jika sudah diisi nama dan alamat bisa di OK. Pengisiannya tuh bisa sesuai dengan ada berapa customer yang ada. Di sini pada toko kelontong ini ada 13 customer. Untuk yang selanjutnya kita akan mencatat harga jual dan harga beli produk. Kita ke inventory, selanjutnya kita ke item list. Dan di sini udah ada beberapa produk yang tercatat. Kita catat lagi. Ini adalah things cair. Setelah itu kita centang. Dan bank detailsnya ini harga belinya adalah 500 dan text code-nya ini jangan lupa ini kita pilih non text. Untuk selling detailnya ini lalu kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini apabila semua produk sudah tercatat. Sebelum dimulainya pengisian transaksi, maka dapat dilihat terlebih dahulu apakah pada bulan sebelumnya itu ada neraca saldo yang ada atau tidak. Pada transaksi kali ini tuh ternyata pada toko Dahlia Indah itu ada neraca saldo pada bulan April, yakni ada kas besar, piutang, peralatan, persediaan, utang dagang, dan modal. Jadi bisa diisi pada setup, lalu pada balances di sini diisi pada account opening balance. Pada bagian ini tuh bisa diisi sesuai dengan nominal transaksi yang soal tadi, lalu tinggal di OK. Lalu untuk saldo awal pada customer dan supplier itu bisa diklik sama, yaitu setup, lalu balances. Di sini bisa customer terlebih dahulu. Nah, untuk mungkin untuk menambah customer tertentu bisa diklik add sale. Nah, di sini bisa diisi nama customernya, misalnya Anita. Di sini lalu diisi saldo awalnya. Lalu klik record. Lalu untuk perlakuan pada supplier juga sama. Pada balances lalu klik supplier balances. Ya, di sini bisa di add purchase sesuai namanya. Misalnya Ogi. Nah, di sini diisi saldo awal pada bulan April tadi. Lalu klik record. Lalu selanjutnya untuk mengisi persediaan awal pada produk itu bisa di klik per inventory lalu di adjust inventory. Nah, di sini bisa isi tanggal 1 Mei. Di sini memonya diisi persediaan awal dari bulan sebelumnya. Ini bisa diisi G1 atau gas LPG. Di sini diisi sesuai kuantitas pada soal. Misalnya pada gas LPG itu persediaannya ada 20. Jadi dikasih 20. Nah, lalu untuk isi akunnya ini diisi pada persediaan karena ini merupakan masuk ke persediaan. Nah, seperti ini. Untuk produk-produk lainnya juga bisa diulangi dengan cara seperti ini. Lalu klik record nantinya. Nah, jadi setelah persediaan awal pada produk itu sudah diisi satu persatu seperti ini, maka selanjutnya bisa klik record. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikan MYOB-nya pada transaksi toko Dahlia Indah, di mana tanggal 3 Mei terjadi transaksi yaitu membeli peralatan seharga Rp50.000. Berarti kita masuk ke account, kita ke record journal entry. Nah, di sini tanggalnya kita bikin tanggal 3 Mei, berarti memonya kita catat membeli. Kemudian di sini kita taruh akunnya yaitu peralatan, account sebesar Rp50.000. Kemudian pada sebesar di kredit. Nah, referensinya harus 0 ya. Habis itu kita record. Kemudian kita lanjut ke tanggal 6 di mana Anandita yang merupakan tetangga dekat toko Dahlia Indah membeli gas dengan jumlah banyak yaitu 10 buah. Nanti kita masuk ke sel, enter sel, kita pilih customer-nya tadi Anandita, terus customer. Tanggalnya jangan lupa diubah, berarti tanggal 10. Kemudian sini tadi kan dia beli gasnya sebanyak 10 buah, berarti sini 10, sini gasnya. Habis itu ternyata dia baru utang, berarti kita termsnya kita ganti. Ini kan termnya 2/15 dan 30. Ini kita ganti jadi penagih of day, diskon days-nya 15, balance due days-nya 30, kemudian diskonnya 2%. Oke, kemudian dia ada lagi juga beban pengiriman di kantong pembeli sebesar 40.000, berarti freight-nya kita isi 40.000. Berarti totalnya jadi 220.000 ini udah, berarti tinggal kita record. Selanjutnya terdapat transaksi pada tanggal 10. Jika dilihat pada soal transaksi pada tanggal 10 Mei 2022 yaitu pembelian dan beban pengiriman pada tanggal 6 Mei yakni oleh Anandita dibayar lunas oleh Anandita.
Maka jika terdapat soal pembayaran piutang, maka bisa ke sales lalu receive payment. Nah, di sini bisa diisi sesuai nama customer-nya, misalnya Anandita. Nah, di sini nanti akan keluar yang akan dibayar oleh Anandita. Karena sudah melakukan transaksi pada sebelumnya, bisa dilihat pada transaksi regional pada Anandita, yakni pada tanggal 6. Di sini Anandita membeli 10 gas LPG dengan jumlah total 220. Namun karena ada termin jika membayar 15 hari lebih awal dari tanggal jatuh tempo, maka diberi diskon 2%. Jadi Anandita itu hanya membayar sebanyak Rp215.600 dan diskonnya yaitu Rp4.400. Jadi pada transaksi tanggal 10 Mei 2022 ini Anandita itu sudah membayar lunas pada pembelian gas LPG secara utang pada tanggal 6 Mei 2022. Lalu untuk transaksi tanggal 11 yaitu sesuai pada soal bahwa tanggal 11 Mei 2022 ini Toko Dahlia Indah itu membayar listrik sebesar 100.000. Maka bisa masuk ke account lalu record journal entry, yakni pencatatan jurnal umum. Bisa diketik sesuai tanggal yaitu tanggal 11 Mei 2022. Di sini diberi tulisan pembayaran listrik. Lalu di sini di akunnya itu yaitu beban utilitas pada kas. Karena kami sudah melakukan transaksi sebelumnya, bisa dilihat di transaksi regional, yakni membayar listrik pada tanggal 11 dengan nominal pembayaran 100.000. Jadi seperti ini. Lalu untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 19, yakni pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Jadi bisa masuk ke akun lagi yang sama seperti tadi. Lalu record journal entry, di sini diganti tanggal sesuai seperti pada soal, yaitu tanggal 19 pada bulan Mei. Di sini bisa diberi tulisan pengambilan uang pribadi oleh pemilik. Nah, akunnya itu di sini bisa refer pada kas. Jadi sesuai pada tanggal 19 pemilik mengambil uang dengan nominal sebesar Rp100.000. Selanjutnya di tanggal 28, Bapak Dharma membeli 1 bungkus rokok Surya dan 2 saset kapal api. Nah, kita menuju ke sales, kemudian ke enter sales. Customer-nya kita pilih Bapak Dharma. Selanjutnya ini bulannya jangan lupa. Dan kemudian chipnya kita isi 1, ini kodenya rokok Surya, dan chip kapal api kita isi kode K1. Nah, kemudian metodenya jangan lupa diisi, dan setelah balance dunia 0 bisa di-record. Selanjutnya di tanggal 29, Jia membeli 20 saset Royco. Karena membeli banyak, maka Toko Dahlia memberikan diskon sebesar 10%. Kita ke sales, kemudian ke enter sales, dan customer-nya kita pilih Jihan. Kemudian tanggalnya ini jangan lupa untuk dicatat. Dan ini diskonnya jangan lupa untuk diisi. Kemudian metodenya kita isi, setelah itu kita record. Untuk transaksi di tanggal 31, Toko Dahlia melunasi utang kepada supplier dan menerima pelunasan dari customer. Nah, ini kita klik sales, kemudian receive payment, dan ini kita pilih customernya sama kita ya. Ini amount pay-nya kita ketik sesuai dengan total dunia. Setelah itu payment metode-nya jangan lupa, dan receive-nya kita klik aja. Nah, setelah out balance-nya ini 0, maka kemudian kita record. Dan selanjutnya customer Aurel, sama seperti customer sebelumnya, kita amount-nya di catat, kemudian payment method, dan ini diklik. Nah, setelah ini kita record. Nah, ini kita nolkan semua customer ini, dan kemudian kita record seperti itu. Setelah melakukan pencatatan pada periode 1 bulan, yaitu pada bulan Mei, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian, karena pada tanggal 3 Mei 2022 tadi itu dibeli peralatan sebesar 50.000. Lalu pencatatan jurnal penyesuaian bisa pada account, lalu record journal entry, di sini bisa ditulis tanggalnya, dan di sini diberi keterangan jurnal penyesuaian. Nah, jadi pada jurnal penyesuaian itu dicatat pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Mei. Di sini akunnya ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya yaitu 4.167. Karena 50.000 yakni besarnya pembelian peralatan tadi dibagi dengan 12, dan ini hanya dipakai pada bulan Mei saja. Kemudian di akhir transaksi kita harus melakukan reconcile account terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke banking, kita ke reconcile account, kita tulis tanggal akhir bulannya, kan kita belum beli berarti tanggal 31. Nanti muncul nih semua akun-akun yang udah
kita apply pas transaksi, ini kita centang, pokoknya arif balance-nya harus sampai 0, kalau udah 0 tinggal kita reconcile lagi. Selanjutnya kita mencoba melihat laporannya, kita ke report, setelah itu ke akun. Nah, kita di sini mencoba melihat standard balance sheet, lihat, nah di sini total aset itu sebesar 7.994.600 dan kemudian total liabilitasnya itu sebesar 2.150, yang menghasilkan net aset 5.844.600. Nah, ini didapatkan dari total aset dikurangi total liabilitas, sama halnya dengan total equity, karena memang net aset itu kan sama dengan total equity. Selanjutnya kita coba lihat ke laba rugi, kita ubah periodenya ke bulan Mei. Di sini total income itu sebesar 1.170.000 dan total cost of sales sebesar 949.120 dan menghasilkan gross profit itu sebesar 220.880. Di sini juga terdapat beban untuk operasional toko. Nah, dan di sini ternyata mengalami loss sebesar 79.120. Nah, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari proyek kali ini, Toko Dahlia ini merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Didirikan oleh Bapak Sunardi dan Ibu Sri Hastuti, Toko Dahlia ini beralamatkan di Kebonsari Village, Blok Dahlia nomor 5, Kebonsari, Subersari, Kabupaten Jember. Toko Dahlia ini diketahui melakukan pencatatan dengan sangat yang sederhana, yaitu dengan mengurangkan pendapatan dikurangi pengeluaran. Oleh karena itu, dari data-data yang telah ada, kelompok kami berusaha untuk menyajikan suatu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi menggunakan aplikasi Mayop. Dan hasilnya, pada periode Mei ternyata mengalami kerugian sebesar 79.120. Namun di sini diketahui aset dan ekuitasnya itu benar positif, sehingga UMKM Toko Dahlia Indah ini dalam kondisi yang kurang baik. Dan hal ini juga dapat dikatakan bahwa pentingnya pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.